Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang pertama Prof. Heri Anwar yang sering disingkat Prof. Cah. Sahabat saya sejak kuliah di UGM ini, jadi saya sudah mengenal beliau, sama-sama aktivis di HSI ini Ustaz, ya, jebolan HSI. Kalau saya tidak di HSI, tapi juga jebolan NU juga ya. Nah, sering banyak yang menyebut saya Muhammadiyun. Iya Pak, Pak Satrio. Nekat tutut. Tapi kalau kita ngaji, NU. sangat tidak. Tidak separuh NU dari sana sih. Yang sama-sama kita hormati Ketua PLN Jawa Timur, di sahabat saya juga ini Dr. Haji Kiai Haji, Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA. Kita doakan beliau mudah-mudahan masuk di PP ini karena krisis ulama PP Masuk PP. dan teman-teman dari Majelis Fikih Leban, rombongan tadi katanya 8 orang bersama supirnya, yang tadi juga sudah mampir apa tadi soto sop kaki. Dan yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Mas Tomo, kemudian ada juga Mas Wardi ini Ketua BPH, kemudian Pak Yono BCN, dan juga ada ibu dari pimpinan daerah Asia beserta jajarannya. Dan saya ini khusus malam yang monumental, saya mengajak wakil rektor saya ini. Semuanya saya ajak, tetapi yang izin 2, yang izin 3 ya, kedua ya, dari Prof. Harun ini wakil rektor 1 bidang akademik, kemudian Prof. EM tadi ada ya? Oh ya. Ini Profesor Dr. EM, dokter ya, ini bidang khusus wakil rektor bidang SDM, dan Ikhwan ya, calon kandidat profesor. Kemudian yang wakil rektor 2 sedianya ikut, tapi karena ada rapat muktamar yang sedianya mengundang saya minta semua ini ya. Kemudian ada satu lagi Prof. Supri, wakil rektor 5, sedianya juga saya ajak, sudah siap mendampingi saya. Tapi tiba-tiba tadi pagi saya di Belmas Mukti, Pak Rektor harus hadir ke Menteng, ada media gathering, Pak Rektor harus datang. Saya sudah direncanakan oleh majelis mau dilantik oleh Pak Presiden. Nah, kenapa? Jadi rektor umat saya jadi, loh pindah, enggak saya. Akhirnya saya minta Prof. Supri untuk menggantikan saya di Menteng malam ini. Adik-adik para mahasiswa ini cukup banyak ya, bergabung dalam BEM, IMM, dan ini kepala BAU saya juga rampung ini Pak. Iya Pak. Ini yang mendampingi saya, jadi kalau saya kemana-mana itu didampingi kepala BAU ini yang bawa uangnya. Kemudian ada Ketua Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah Pak Agus Suli PhD, kemudian Biro Keuangan. Saya ajak Biro Keuangan supaya tahu nanti kalau ada konfirmasi saya riwayat ke Madiun juga sudah tahu beliau. Pak Mujibur Rahman PhD, dan juga ada Ketua Lembaga Riset dan Inovasi Pak Sri Sunaryono PhD ya. Ini karena nanti juga untuk mengejar akselerasi juga paling tidak ya, produk penelitian dari teman-teman dosen juga harus di-push ya. Kemudian juga ada Pak Triyono, doktor, ini kepala PAA. Kemarin saya pesan nih, coba Pak, sekaligus ketua PMB yang sudah 5 tahun tidak saya ganti, karena perkembangan penelitian masuk baru amas itu naik terus ya. Jadi
makanya saya pertahankan terus. Saya minta juga di list mahasiswa yang tidak diterima UMS itu kira-kira belum dapat perguruan tinggi atau belum. Kalau belum nanti disuapi nanti untuk bisa masuk di rumah, dibebaskan uang gedung di bawah pengembangan ya. Dan juga siapa ini? Ini Prof. Saksito ini kepala ketua lembaga pengabdian masyarakat dan pengembangan pariwisata LPMPP ya, Prof. Saksito ini juga nanti bisa banyak berkontribusi di sini. Prof. Anam ya, soalnya Prof. Anam. Oh, Anam ya. Ini sekretaris saya. Jadi tidak ada di tempat lain kecuali UMS sekretarisnya juga profesor, Pak. Soalnya UMS sudah terlalu banyak profesor itu ya. Jadi sampai milih itu tidak ada. Adanya profesor ya sudah ada sekretaris profesor. Kemudian sebelahnya itu Bu Api ya. Oh ya, Bu Api. Kalau nggak pakai kacamata kurang jelas Bu. Itu yang menjadikan UMS sekarang unggul. Sudah 70 lebih persen prodi unggul ya, bahkan ada beberapa yang kata ajak internasional itu beliau ya, maka saya ajak sekalipun nanti juga menerima tugas tadi yang sampaikan Pak Rektor, Pak Mujahidin tadi. Rektornya Pak Mujahidin, saya penggantinya itu ya. Itu nanti bisa bisa diteruskan ya. Kalau kemarin dapat baik sekali ya, mudah-mudahan bisa langsung. Cuma waktunya agak mepet, makanya harus kerja keras ini. Siapa lagi yang belum saya sebut ya? Para tokoh Muhammadiyah ya, Kota Madiun ya, saya juga hadir pada kesempatan ini yang tentu tidak cukup banyak kontribusinya ketika memimpin sebagai ketua BDM Madiun ya, dalam pengembangan perwisata di Madiun ini. Hadir bahwa hadirat yang tidak bisa disebut satu persatu. Siapa? Prof. Harun. Pak Rektor sudah hadir, betul? Pak Rektor senior yang satu hadir. Senior. Pak Rektor siapa? Ya, saya kan hanya pengganti ya. Oh. Jadi Bapak Ibu, saya sungguh bermimpi ini tidak pernah mendapatkan amanah untuk memimpin umat ini ya. Yang kalau saya hitung antara waktunya tidak 2 tahun, tapi 1 tahun 4 bulan. Karena ini sudah bulan November, sementara pergantian rektor itu 2004, tapi bulannya Februari. Ya. Ya. Jadi insya Allah saya sudah berjanji ketika menerima SK itu untuk semaksimal mungkin meskipun dalam waktu 1 bulan 4 bulan, 1 tahun 4 bulan, insya Allah akan saya akselerasi berbagai pengembangan yang ada. Makanya saya harus mengajak teman-teman semua, karena nanti yang bekerja tidak hanya saya, tapi juga teman-teman tim nanti yang ikut berdampingi untuk memajukan umat ini. Mengapa saya menerima Bapak Ibu? Di samping ini memang sudah menjadi roh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan sejak Dahlan mengajarkan pada kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ta'awun itu selalu ada di dalam hati para warga persahabatan, tidak bisa tidak ya. Sehingga seperti UMS ini yang begitu saya dilantik, ketika saya memberikan sambutan itu saya katakan UMS tidak boleh besar sendiri. UMS besar harus mampu membesarkan kaum lain. Dan memang ini ternyata terbukti. Saya belajar sejarah, UMS itu punya 8 anak kandung, Ustaz. 8 anak kandung yang sekarang menjadi anak soleh semua. Amin ya Allah, amin. Dan akhirnya sudah menjadi besar. Yang pertama adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
itu dulu adalah cabangnya UMS, sekarang sudah besar. Kemudian yang kedua adalah Magelang, Tas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian ada dua sementara mati suri, tetapi sekarang bangkit lagi, Universitas Muhammadiyah Klaten dan Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Sempat mati suri, tapi sekarang bangkit menjadi universitas lagi. Tampaknya yang tidak bisa bangkit dan sampai sekarang meninggal itu adalah Kudus. Dulu ada IAIN cabang Surakarta. Kalau sekarang ada Universitas Muhammadiyah Kudus itu merupakan metamorfose dari Stikes, ya, Muhammadiyah Kudus. Tidak ada gabungan dengan IAIN. Nah, sekarang yang sudah tua, relatif tua, 1967 itu adalah Pacitan. Ya, Pacitan itu IAIN cabang Solo, cabang Surakarta, sampai sekarang belum punya gedung, ada di bawah wilayah Jawa Timur sekarang ini. Tapi sudah kita tangani dengan Pak Musam dan teman-teman Majelis Dikti. Sekarang sedang proses membangun, ya, tanah kita berikan, ya, kita iuran beberapa PTN besar, meskipun hanya tidak netes semuanya Pak Musam ini, ya. Ya, terpaksa kami karena menjadi inisiator ya harus memboi. Ya. Tapi murah, dapat tanah 1,4 hektar ya, dengan harga 1,3 miliar. Seperti Malang persis perbukitan. Sekarang sudah dibangun kampus yang tahap pertama ini menurut pembiayaan itu sekitar 33 miliar ya. Dan sudah berhasil saya sebagai provokator untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Pacitan, ya, kalau Bapak pengen kuat harus disatukan semua warga Muhammadiyah yang ada di Pacitan. Saya beri contoh iuran, saya beri contoh ta'awun yang terjadi ketika Majelis Dikti mengkoordinasi beberapa PTM yang lemah dan kita juga membantu di sana. Ini sekarang bangkit Pak Usam mengumpulkan ada sekitar 200 jamaah Muhammadiyah yang sudah punya komitmen. Tidak apa-apa, komitmen dulu tidak apa-apa. Satu orang ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, diangsur, ada yang 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun. Sehingga proses pembangunan ini tetap berjalan, ya, meskipun agak tersendat tapi tetap berjalan. Universitas Muhammadiyah Sorong itu juga pembinaan dari UMS. Yang terakhir UMKT, ya, itu UMS. Mana lagi Pak Musam? Kuningan. Ya, ini Pak Musam pernah diangkat jadi rektor apa itu dulu? STKIP ya, STKIP, ketua STKIP Kuningan. Ya, saya ingat betul itu. Datang ke UMS dengan nafasan menggeh-menggeh begitu. Ketemu Pak Dahlan tidak bisa mutusin, ketemu saya. Apa masalahnya Pak Musam? Burung bisa bayar gaji karyawan dosennya. Ya, sudah beberapa bulan. Berapa? Lupa saya Pak, sampai lupa. Diutangi sampai lupa. Ya, ada 800 atau berapa dulu ya? 875. Sampai sekarang juga tak kaget. Ini memang Islam Muhammadiyah. Ya, ta'awun itu pasti. Kita sekarang menjadi sebuah organisasi modern Islam dengan amal usaha yang terbanyak di dunia. Itu karena ta'awunnya itu. Ya, tidak ada kita jumpai organisasi Islam manapun kecuali Muhammadiyah. Sudah melewati 1 abad tetap berkembang, bahkan di beberapa banyak negara sudah ada PCM. Di PCM yang daftar untuk datang ke Solo itu sudah banyak sekali. Ya, sampai kita repot nanti di tempatnya di mana ini. Jadi sekali lagi PCM ini ta'awunnya menjadi ruh kita sebetulnya. Dan tentu saya berharap saya diberikan amanah, saya akan mencoba untuk merumuskan berbagai strategi mulai besok pagi. Bagaimana kita bisa mendongkrak mahasiswa baru
bagaimana kita bisa menyelesaikan akreditasi yang sudah mepet waktunya, dan tentu yang lain-lainnya yang menjadi kriteria kemajuan juga perguruan tinggi. Dan saya berjanji tetapi harus persyaratannya harus didukung oleh komponen-komponen yang lain, BPH, PDM, Pak Rektor lama. Pak Rektor lama tidak boleh lari, tapi harus tetap di sini karena sumber segala data itu ada di Pak Rektor senior. Ya. Kemudian juga adik-adik mahasiswa jangan suka demo, kita fokus. Ya. Demo masa. Bahkan seringkali saya bicara dengan anak-anak muda dosen itu, saya tidak akan mau bicara masa lalu. Sebab kalau bicara masa lalu itu dosa nyalahin. Itu pengalaman itu. Saya mau siapapun kalau bicara dengan saya bicara masa depan umat. Ya. Jangan bicara masa lalu. Piye kita bekerjasama caranya dengan kontribusi kita masing-masing, dan jangan ada merasa yang paling punya peran paling tinggi. Jangan ada di antara kita yang merasa paling punya peran paling tinggi. Semua itu punya peran. Nah, maka tentu ini akan menjadi kebersamaan kita dalam membangun umat ke depan ini tanpa mengecilkan siapapun. Semua kita punya ruang-ruang sendiri untuk memberikan kontribusi, dan ini sudah saya praktekkan di UMS. Ya. Sudah saya praktekkan di UMS. Maka tadi saya mimpi besar itu sebagai sebuah amanah, tapi juga sekaligus sebagai ujian. Dituntut untuk bisa memimpin 2 perguruan tinggi, dan bahkan dalam waktu dekat saya akan mendirikan UMS cabang Korea Selatan. MOU sudah ditandatangani, ya, dan sudah ada MOU sebelumnya. Nanti tinggal mengembangkan MOU-nya untuk secara teknis mengatur mahasiswanya. Karena saya sudah melakukan berbagai survei, meskipun tidak survei yang besar. Ternyata orang ASEAN yang berada di Korea Selatan itu ada 10.000 lebih. Ya, dulu bekas TKI, TKW, bahkan ada yang menikah mendapat orang sana, akhirnya menetap di sana. Dan ini yang menjadi sasaran pasar saya nanti, UMS. Ya, saya berani bersaing dengan pasar ASEAN yang berada di Korea Selatan. Tapi kalau dengan yang Eropa saya belum berani. Tapi dengan ASEAN ini saya masih berani. Ya, ini sedang kita rintis karena kebaikan dari Tamyong University itu memberikan lahan, memberikan satu gedung unit, ya, itu yang kira-kira 4 atau 5 lantai itu diberikan kita tidak bayar, sewa tapi tidak bayar. Apa namanya, dipinjami, tidak bayar, tidak sewa namanya. Kemudian diberikan lahan, itu kalau saya hitung itu ada sekitar 1 hektar lebih yang juga diberikan kepada kita, tidak bayar, silakan untuk dibangun untuk dormitory atau semacam asrama yang bisa menampung orang-orang Indonesia yang berada di sana. Ini yang menjadi hati saya menjadi besar, ya, optimis untuk bisa membuka cabang di Korea Selatan. Nah, ini mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan pada kami, para pimpinan di UMS ini untuk mengembangkan sayapnya, karena kami punya cita-cita di visi kami itu tahun 2029 UMS sudah hitung menjadi berkelas university, jika sudah harus punya kelas-kelas di luar negeri. Amin ya Allah. Nah, mudah-mudahan umat nanti bisa bermulai ini. Amin. Amin. Saya sudah bicara dengan Pak Wira 1, Pak Rektor, ya, nanti untuk memacu mahasiswa baru bisa juga nanti kita mengadakan semacam PSK PDKU. Ya. Artinya UMS akan membuka beberapa proyek yang ada di UMS di sini yang laris, ya. Kalau mudah-mudahan selama 2 tahun ini bisa mendongkrak berbagai kemajuan, dan kalau nanti saya masih dibutuhkan, kami masih dibutuhkan di sini, jangan saya jadi tahunnya saya masih bisa dipilih teman-teman yang lain, ya.
ini sebetulnya saya punya strategi yang sangat bagus. Tapi kok tadi Pak Rektor Senior sudah akan memposisikan sebagai politikus tadi ya. Saya dengan Prof. Harun sudah tadi perjalanan dari Solo ke sini. Nanti sebaiknya Pak Rektor, Pak Mujahidin disekolahkan S3 di Solo, di UMS. Ya. Itu ada berbagai titelnya itu yang ada di UMS itu ada SPD itu ada S3 Pendidikan Agama Islam. Ini jurusan yang surga ini ya. Dia nanti ya. Allahu Akbar. Sehingga nanti kalau beliau sudah selesai, sekaligus juga ngangsu kawruh banyak di UMS, kembali lagi ke sini untuk memimpin umat. Ya, kami tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat yang tidak baik, tapi kami niatkan ikhlas semata-matanya untuk membantu. Ya Allah. Amin ya. Tidak ada sama sekali. Amin. Seperti yang pernah didudukkan awal ketika ada isu, mungkin dari mahasiswa atau dari sawana, tidak saya tanggapi. Umat akan diambil alih oleh UMS. Tidak ada. Itu anak-anak sholah yang kami tinggalkan itu semua tidak pernah bayar pada kami. Jadi besar itu untuk aset atau pemilihan Muhammadiyah secara keseluruhan, dan itu sudah menjadi kebanggaan bagi kami. Kami bilang mana-mana akhirnya menjadi besar. Salah satu itu bilang gitu seorang itu yang unik muda sekarang. Tapi kita orang tua itu belum ada program PGS di PAUD dan sebagainya. Kami datang akhirnya sekarang sudah punya mendirikan prodi-prodi baru kita pinjami SDM. Nah, itu yang bisa kami lakukan, ya. Termasuk yang sekarang itu yang UMKT. UMKT sekarang sudah hampir 10.000 ini, Pak mahasiswanya luar biasa perkembangannya. Jadi itu hanya sebagai satu statement saja yang bisa membawa kita dalam satu kebersamaan, mau menolong, saling ta'awun, saling membantu untuk membesarkan umat ini ya. Jadi tidak ada sama sekali niat yang tidak baik untuk kami. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan pada kita semua. Amin. Dan Amin. umat. Amin ya Allah. Ya, insya Allah dalam 2 tahun ini akan menjadi besar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.